Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Perlu Anda ketahui bahwa cara memupuk keabadian tidak hanya sekedar duduk diam di dalam ruangan dan menyerap sumber daya untuk berlatih, apalagi ketika budidaya Anda menemui hambatan. Anda harus berlatih, mungkin Anda bisa menerobos kemacetan tersebut saat berlatih. Dan kali ini medan perang para dewa dan iblis adalah pengalaman terbaik. Saya yakin pasti akan banyak biksu yang bisa menerobos kemacetan di medan perang para dewa dan iblis. Putriku selalu ingin masuk, tapi aku ingin Jin Dong lebih maju lagi. Bagaimanapun, Sindong kuat dan memiliki pengalaman yang cukup. Dengan lebih banyak pengalaman, budidayanya akan meningkat pesat. Kata Luo Souhai. Tuan, ada baiknya bagi adik perempuan junior untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis. Dia menderita penyakit serius, yang mempengaruhi kultivasinya, yang membuat tingkat kultivasinya rendah. Oleh karena itu, manfaatkan waktu ini untuk memasuki medan perang dewa dan setan. Adik perempuan junior dapat berlatih lebih banyak dan meningkatkan dirinya sendiri. Jin Dong berkata pada Luo Souhai. Karena itu, medan perang antara dewa dan iblis penuh dengan bahaya. Akan terlalu berbahaya bagi Luo Si untuk masuk sendirian. Luo Souhai menghela nafas dan berkata, Tuan, tidak perlu khawatir. Tuan Chen juga telah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jika saatnya tiba, minta saja Tuan Chen untuk menjaga adik perempuannya. Dengan kemampuan Tuan Chen, semuanya akan baik-baik saja. Bagus, kata Jin Dong. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera tahu bahwa master dan muridnya sedang menyanyikan lagu ganda hanya agar dia bisa memprediksi masa depan Luo Yuan. Tanda seru. Aku pasti malu untuk mengatakannya secara langsung, jadi aku bernyanyi dan bernyanyi seperti ini saja. Jangan khawatir, Tuan Lembah Luo. Setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, saya akan membantu menjaga Nona Luo. Chen Ping tersenyum ringan dan berkata, Oke, dengan kata-kata Tuan Chen, saya merasa lega. Jika Tuan Chen membutuhkan saya untuk apapun di masa depan, saya wajib melakukannya. Luo Souhai berkata dengan gembira. Saat mereka sedang berbicara, orang-orang dari Blood Spirit Peak datang, dan kemudian Cheng Jinghui memandang Luo Souhai dan berkata, kakak senior, keponakan tertua sangat lemah kekuatannya. Kamu berani membiarkan dia memasuki medan perang para dewa dan iblis. Kamu terlalu ceroboh. Apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya di dalam? Apa yang harus kamu lakukan jika sesuatu terjadi pada keponakan tertuamu? Meskipun tidak ada bahaya, jika kamu bertemu dengan beberapa orang mesum, dengan kecantikan keponakan tertuamu, aku tidak akan melakukannya, pikir dia bisa melarikan diri. Itu dijatuhkan. Ketika saatnya tiba, putri kecil yang agung dari lembah roh darah akan berbalik. Akan sangat tidak menyenangkan untuk mengatakannya. Cheng Jinghui sangat marah sehingga dia sepertinya sengaja membuat marah Luo Souhai. Setelah mendengar kata-kata Cheng Jinghui, wajah Luo Si menjadi merah karena marah, sementara mata Jin Dong melebar. Cheng Jinghui, tutup mulutmu yang bau dan panggil aku paman demi kamu. Kamu lihat kamu memiliki beberapa orang yang lebih tua. Seperti apa rupanya? Apa-apaan ini? Sindong ingin mengikuti Cheng Jinghui dan mengambil tindakan. Luo Souhai menghentikan Jin Dong, lalu menatap Cheng Jinghui dengan dingin dan berkata, keluar dari sini sekarang, jangan berpikir aku tidak berani menyentuhmu. Melihat Luo Souhai marah dan tidak berani menyentuhnya, Cheng Jinghui sepertinya mengeluarkan bau mulut sebelum berbalik dan pergi. Di belakang Cheng Jinghui, Liu Sui memandang Luo Si dan berkata, adik perempuan, kamu tidak perlu takut. Ketika kamu sampai di medan perang para dewa dan iblis, kakak laki-laki akan melindungimu. Lalu aku juga akan membiarkan senior kakakku dan aku punya selera adik perempuan junior. Liu Sui memiliki senyuman cabul di wajahnya, dan lengannya yang patah telah pulih seperti sebelumnya. Liu Sui, kamu sudah lupa bagaimana kamu mematahkan lubomu. Dengan Tuan Chen di sisimu, jika kamu berani menyentuh kakak muda,
Tuan Chen akan mematahkan anggota tubuhmu. Jin Dong mengancam Liu Sui dengan keras. Tapi Liu Sui tidak takut sama sekali, malah dia tersenyum dingin dan berkata, saat kita memasuki medan perang para dewa dan iblis, saya akan menjadi orang pertama yang membunuh anak ini. Meskipun saya bukan lawannya, saya punya pembantu. Setelah Liu Sui selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan berdiri di samping Liu Sui. Pria ini mengenakan jubah hitam, dengan sulaman monster berbentuk aneh di jubah hitamnya, rambut selendang panjangnya berkibar tertiup angin, dan wajah kurusnya tanpa ekspresi. Kelihatannya pria ini masih muda dan sangat dingin, namun auranya tidak rendah. Meski pria ini sengaja menyembunyikan kekuatannya, Anda tetap bisa merasakan aura mendominasi dalam dirinya. Qi Peijia. Melihat orang itu datang, Jin Dong hanya bisa mengerutkan kening. Sui Souhai dan Luo Neng di samping menjadi sangat terkejut saat melihat orang itu datang. Saudara Jin, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, aku tidak menyangka kamu mengenalku. Pengunjung itu memandang Jin Dong dan berkata sambil tersenyum tipis. Tentu saja kita sudah saling kenal. Meski 100 tahun berlalu, aku tidak akan pernah lupa. Sindong memandang Qi Peijia dengan sedikit kemarahan di matanya. Tapi kali ini, kamu tidak memasuki medan pertempuran para dewa dan iblis, yang membuatku sedikit kecewa. Jika ada kesempatan, aku akan terus belajar darimu. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sementara Liu Sui menatap Sindong dengan cibiran di wajahnya, lalu mengikutinya dengan tergesa-gesa. Saudara Jin, siapa orang ini? Dia terlihat sangat misterius dan sangat kuat. Chen Ping bertanya pada Jin Dong. Dia adalah seorang kultivator biasa di Gunung Tianmo. Orang ini tidak memiliki keluarga atau sekte di Gunung Tianmo, dan tidak ada yang menerimanya. Kata Jin Dong. Kultivator longgar. Chen Ping tertegun, dapatkah seorang kultivator biasa mencapai kondisi seperti itu? Dan menurut saya Anda memiliki beberapa masalah dengannya. Chen Ping bisa melihat kemarahan di mata Jin Dong. Jin Dong tidak menjawab, tapi melirik ke arah Luo Xi, lalu berkata, ya, orang ini menindas adik perempuanku bertahun-tahun yang lalu dan hampir menghilangkan kepolosannya. Aku memukulinya dengan serius dalam kemarahan lalu masuk Gua Setan. Saya benar-benar tidak menyangka orang ini selamat dan menjadi begitu kuat. Sungguh keterlaluan. Gua Penelan Iblis. Pada saat ini, Chen Ping sedikit bingung dan tidak mengerti apa itu kekuatan menelan sihir. Tuan Chen, Gua Menelan Iblis ini hanyalah sebuah gua di Gunung Tianmo. Namun, ketika murid dari 6 sekte iblis utama melewati Gua Iblis, banyak dari mereka menghilang tanpa alasan. Jadi seiring berjalannya waktu, gua tersebut diberi nama Menelan Setan. Lubang. Dan semua murid sekte iblis utama di Gunung Tianmo juga telah menghindari tempat itu dan tidak akan lewat sana lagi. Luo Souhai mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Chen Ping sekarang mengerti mengapa mereka semua terkejut saat melihat Qi Peijia. Dia terluka parah dan dilempar ke gua Menelan Iblis. Tapi dia selamat dan menjadi lebih kuat, ini agak keterlaluan. Jika medan perang antara dewa dan iblis tidak akan dibuka, Chen Ping pasti ingin menjelajahi Gua Penelan Iblis untuk melihat apa yang istimewa darinya. Chen Ping dan yang lainnya sedang menunggu celah di ruang berbeda terbuka sepenuhnya dan turbulensi ruang waktu di sekitarnya menghilang sepenuhnya sebelum mereka bisa masuk. Pusaran air di sekitar retakan menjadi semakin kecil dan ringan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan gumpalan kabut putih di sekitar retakan mulai bergulung dengan hebat, dan tak lama kemudian sebuah saluran terbentuk di sekitar retakan. Ketika semua orang melihat bahwa lorong itu terbuka, dan ketika mereka hendak mencobanya, tiba-tiba sesosok tubuh dengan cepat bergegas menuju celah itu. Kemudian terdengar suara keras, seperti alarm. Lusinan biksu yang berdiri di depan lingkaran retakan melihat ini dan melambai bersama. Lusinan napas terkondensasi di satu tempat, menjadi sangat kuat. Dalam sekejap, nafas ini mengenai sosok itu, dan sosok itu langsung berubah menjadi kabut darah, yang tertiup angin. Semuanya,
jika Anda tidak memiliki token VIP dan ingin mengganggu tanpa izin, inilah yang akan Anda dapatkan. Saya harap Anda memperhatikannya. Pemimpin Sekte Kong dari Sekte Suanyin berkata dengan keras. Begitu pemimpin Sekte Kong selesai berbicara, dia melihat bayangan hitam berubah menjadi hembusan angin dan menuju ke celah. Namun kali ini, tidak ada suara yang keras. Terlihat jelas bahwa orang tersebut memiliki token Yuanshi, sehingga puluhan biksu yang menjaga bagian depan tidak mengambil tindakan. Semua orang menatap kosong, tetapi tidak ada yang bergegas ke depan. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah lorong itu telah terbuka sepenuhnya. Meskipun orang pertama yang bergegas masuk bisa mendapatkan keuntungan waktu, dia juga dalam bahaya. Jika jalur tersebut tidak terbuka sepenuhnya dan tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu, mungkin tidak ada jalan kembali. Chen Ping melihat sosok itu dan tahu itu adalah Qi Pei Jia, dia tidak bisa tidak mengagumi pria itu. Sosok Qi Pei Jia mencapai celah, dan seluruh tubuhnya tampak terdistorsi, seolah turbulensi ruang dan waktu masih ada. Semua orang diam-diam bersyukur saat melihat ini, untungnya, mereka tidak terburu-buru masuk dulu. Namun tubuh kiper yang terpelintir tidak berhenti, melainkan terus bergerak menuju celah, dan segera memasuki saluran kabut, dan kemudian sosok itu menghilang tanpa jejak. Nona Luo, ayo pergi. Ketika Chen Ping melihat Qi Pei Jia masuk, dia tahu tidak akan ada bahaya, jadi dia berkata pada Luo Si. Luo Si mengangguk, lalu mengikuti Chen Ping dan terbang menuju lorong. Yang lain juga melompat satu demi satu dan menuju ke medan perang para dewa dan iblis. Segera sosok semua orang menghilang ke dalam lorong, hanya ada beberapa orang yang tersisa di atas lautan awan yang baru saja ramai. Tuan, ayo kembali. Tuan Chen akan menjaga adik perempuan kita, jadi dia akan baik-baik saja. Jin Dong berkata pada Luo Shouhai yang tidak mau pergi. Luo Shouhai mengangguk, lalu mengikuti Jin Dong dari atas lautan awan menuju Sekte Suanyin. Dan ketika Chen Ping membawa Luo Xian ke medan perang para dewa dan iblis, ternyata itu adalah gurun, dengan banyak tulang di tanah yang telah bertahan di sini selama ribuan tahun. Tulang-tulang ini tidak lagi dapat membedakan mana yang abadi dan mana yang iblis, tetapi melihat tulang-tulang yang berserakan di tanah, Anda dapat mengetahui bahwa banyak orang tewas di medan perang ini. Punggung putih ini juga merupakan harta karun. Anda harus tahu bahwa pemilik tulang putih ini adalah milik makhluk abadi dan iblis yang telah naik ke surga. Jika tulang putih ini dapat digunakan untuk membuat senjata, mereka pasti akan sangat kuat. Luo Si memandangi tulang-tulang putih di tanah, dia tidak takut, malah dia bersemangat dan ingin mengambil tulang-tulang itu untuk membuat senjata. Tanda seru. Jika kamu memungut tulang-tulang ini di tanah, kapan kamu akan mengambilnya? Segera buang. Chen Ping meminta Rosso membuang tulang-tulang itu. Mereka memasuki medan perang para dewa dan iblis untuk mendapatkan harta yang lebih kuat, bukan untuk mengambil tulang. Melihat ini, Luo Si hanya bisa membuang tulang yang diambilnya. Chen Ping melihat sekeliling. Langit dipenuhi pasir kuning, dan tidak ada satu sosok pun yang terlihat. Chen Ping tidak tahu apakah orang lain telah dikirim ke tempat lain, atau apakah medan perang para dewa dan iblis terpecah menjadi beberapa ruang. Bagaimanapun, ruang-ruang yang berbeda ini semuanya dibuat secara artifisial, jadi Anda dapat membuat sebanyak yang Anda mau, dan Anda dapat menciptakan lingkungan apapun yang Anda inginkan. Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi lingkungan sekitar, tetapi di sini, kesadaran spiritualnya sebenarnya terbatas. Kesadaran spiritual Chen Ping hanya dapat mendeteksi beberapa ratus meter, yang tidak sejauh mata memandang. Dalam hal ini, jelas tidak mungkin mengandalkan kesadaran spiritual untuk mendeteksi harta karun, mungkin tergantung pada keberuntungan. Nona Luo, aku akan memberimu slip giok. Kita berdua akan mencarinya secara terpisah. Terlepas dari apakah kita menemukan harta karun itu atau tidak, pada akhirnya kita akan bertemu di satu tempat. Slip giok ini untuk kenyamanan komunikasi, kamu harus mengambilnya. Chen Ping tahu bahwa waktu sangat berharga,
dan akan sia-sia jika mereka berdua berburu harta karun bersama. Jika keduanya bertindak sendiri-sendiri, mereka dapat menjelajahi area terluas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan tidak ada orang di sekitar, jadi seharusnya tidak ada bahaya, itulah mengapa Chen Ping menyarankan ini. Oke, Luo Chao mengangguk, mengambil slip giok, dan berangkat ke satu arah. Chen Ping juga menemukan satu arah, mengambil langkah maju.